Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, bertemu kembali dengan saya Romo Tino SSCC di dalam catatan peziarah. Di dalam perjalanan hidup menjadi pertanyaan bagi kita, apakah kita tulus di dalam pelayanan kita? Jika kita tulus dan tanpa pamrih ketika dievaluasi, dikritisi, kita tetap mampu berbuat baik dan berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum kita mendengarkan permenungan dari catatan peziarah, marilah kita membuat tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa di surga, kami sungguh bersyukur karena Engkau selalu berbelas kasih kepada kami. Ajarilah kami anak-anak-Mu untuk mudah menjadi pribadi yang sadar jika kami salah, sehingga kami tetap selalu mau untuk memperbaiki diri dan tetap mampu menjadi anak-anak dari terang. Demi Kristus pengantara kami. Amin. Saudari-saudaraku dimanapun Anda berada, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Semoga sukacita hari ini selalu menjadi warna di dalam karya dan aktivitas kita. Seringkali kita manusia tanpa sadar jauh daripada Tuhan karena merasa mampu, karena merasa paling hebat, karena merasa bahwa kita belajar dan paling pandai. Saudari-saudaraku yang terkasih, kita seringkali seperti bangsa pilihan yang diceritakan di dalam kitab nubuat Hosea. Seringkali merasa bahwa kita memerlukan sesuatu yang lain untuk kita sembah, yaitu karya-karya kita. Kita membuat patung untuk kita sembah sendiri. Kita membuat keagungan kita untuk kita sembah sendiri. Dengan kata lain, kita sering menabur angin dan mungkin kita akhirnya memanen puting beliung. Artinya apa? Di dalam kitab nubuat Hosea kita diingatkan, jangan kita mendewakan atau mengalahkan yang lain selain Allah. Jangan kita menduakan Tuhan yang kita imani. Seringkali kita mengimani atau mentuhankan apa yang telah kita perjuangkan, apa yang telah kita capai, apa yang telah kita pelajari dan menghasilkan sesuatu, dan itu didewa-dewakan, dan itu diagung-agungkan, bahkan Tuhan mungkin nomor sekian. Hari ini kita diingatkan bahwa Tuhan Allah selalu mencintai kita, selalu digerakkan oleh belas kasihan, maka Allah menunjukkan mana yang baik, mana yang salah. Kita mendengarkan di dalam kitab nubuat Hosea, bagaimana Allah begitu marah dan menghukum orang-orang pilihannya. Kenapa kok dihukum? Karena mereka dipanggil dan dipilih oleh Tuhan. Maka Tuhan menghukum atau mendidik dia supaya sadar betul bahwa mereka bisa mampu seperti sekarang ini karena belas kasih Tuhan. Seringkali kita tidak sadar ketika kita sukses, tetapi ketika kita jatuh, baru kita merengek seperti anak kecil kepada Tuhan. Semestinya kita selalu seperti anak kecil yang tidak pernah bisa jauh dari orang tuanya. Di dalam Injil hari ini kita pun diajak untuk menjadi pribadi yang kuat. Kita dengar bahwa perbuatan baik justru dituduh sebagai sesuatu yang jahat. Yesus menyembuhkan orang yang bisu dan akhirnya berbicara. Tetapi apa yang dikatakan oleh orang-orang Farisi pada zamannya? Ia mengatakan, dengan kuasa manakah ia melakukan hal seperti itu? Lihat, seringkali perbuatan baik sebagaimana yang Yesus lakukan di dalam Injil Matius pada hari ini seringkali menuai cibiran, menuai kritik, sesuatu perubahan atau perbuatan baik
yang berbeda dari umumnya atau pada umumnya membuat orang-orang yang terbiasa berada di dalam ketidakbaikan, berada di dalam ketidakbenaran, akhirnya merasa risih, kenyamanannya terganggu. Menjadi pertanyaan bagi kita, ketika kita berbuat baik, ketika kita berbuat sesuatu yang bermanfaat bagi orang lain, ketika kita dikritik, ketika kita dievaluasi, apakah kita berhenti? Lantas tidak menolong, lantas tidak melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Jika kita melakukan segala sesuatunya, pelayanan kita tanpa pamrih, kritik dan evaluasi adalah penyemangat supaya kita bisa memperbaiki kinerja kita menjadi yang lebih baik. Itu yang ingin ditunjukkan. Jangan kita ketika dievaluasi, dikritik, akhirnya kita merasa putus asa, mundur, atau bahkan merasa menjadi orang yang tidak berguna. Padahal orang lain melakukan evaluasi, melakukan kritik supaya apa? Apa yang kita lakukan tidak melanggar, apa yang kita lakukan tidak melukai, apa yang kita lakukan digerakkan oleh cinta kasih, oleh rasa belas kasih, sebagaimana Yesus yang selalu membiarkan dirinya digerakkan oleh belas kasih Allah, yang membiarkan dirinya digerakkan oleh cinta itu sendiri, maka terjadilah mukjizat pada hari ini, yaitu mukjizat orang bisu yang menjadi berbicara lagi. Saudari-saudaraku yang terkasih, sekali lagi berbuat baik itu selalu menjadi ancaman bagi mereka yang biasa tidak berbuat baik. Maka jika ada orang evaluasi, mengkritik, mencibir, biarkan. Itu menjadi cambuk supaya kita menjadi lebih baik lagi. Lihat pada akhir ayat yang disampaikan di dalam Injil Matius. Tuaian memang banyak, tetapi sedikitlah pekerjanya. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Jika kita merasa sendiri, berjuang sendiri, mintalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan memberikan. Seringkali karena kita tidak mau orang lain terlibat, karena tidak mau keagungan, kehebatan, dan kesuksesan dibagi dengan tim atau kelompok tertentu. Seringkali kita ingin mendewakan diri kita. Kita sebagai orang beriman diajak untuk semakin memuliakan Tuhan di dalam karya dan perbuatan kita. Dan kemuliaan Allah di dalam karya penyelamatan semakin berkembang ketika kita mampu melibatkan banyak orang. Ketika kita mampu memohon kepada Tuhan sang pemilik pekerja itu, mengirimkan pekerja-pekerjanya untuk membantu kita di dalam menuai ladang yang sudah disiapkan oleh Tuhan bagi kita untuk dipanen. Saudari-saudaraku yang terkasih, semoga berkat Tuhan selalu menyertai kita dan menjadikan penyemangat bagi kita dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudari-saudaraku yang terkasih, hidup itu penuh tantangan. Tetapi bukan berarti kita tenggelam hanya karena dikritik, dievaluasi, atau dicaci perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik yang tulus akan selalu melahirkan sukacita, kegembiraan, dan kemuliaan bagi Tuhan, dan bukan keagungan bagi kita pelakunya. Selamat beraktivitas, jangan takut untuk berbuat baik dengan ketulusan, dan biarkanlah hati kita digerakkan oleh cinta kasih di setiap karya dan aktivitas kita. Amin.